Teman-teman, saya pagi ini bisa bertemu dengan teman saya, sesama korban dari agen asuransi, karena tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan dengan faktanya. Jadi saya mau wawancara dulu teman saya ini, semoga berguna bagi masyarakat luas. Oke Pak, Bapak dengan siapa Pak? Maaf Pak. Saya Danu Adiwigara Oh, Pak Danu tinggal di daerah mana Pak? di Jakarta Barat, Jakarta Rawabelong. Barat ya, Rawabelong ya. Oke Pak, oh Ya. Bapak korban asuransi ya, Ya Pak, korban asuransi AIA. AIA ya. Ya, Itu dulu ditawarkan langsung oleh agen atau melalui bank Pak ya? saya awalnya ke bank BCA Hmm. mau deposito uang. Mau deposito ya? Ya, terus ada agen yang mendekati, Pak mau gimana Pak? Oh saya mau deposito. Oh Agennya AIA itu ya? Ya mendingan ini aja Pak, ini ada produk dari kami. Nanti hasilnya lebih besar dari bunga deposito. Oh, hasil dari produk itu ya, dari tabungan ya? Investasi ini. Investasi, Nah, jadi berapa Pak? Bapak berapa? 25 juta per tahun. Oh, per tahunnya 25 juta. Ya, selama 7 tahun. Nanti Oke. tahun ke-8 Bapak akan dapat 291 lebih. Ada tuh brosurnya. 291 juta. Ya. Padahal kalau dalam waktu itu totalnya kalau yang dimasukkan kira-kira berapa itu? 7 tahun berarti kan 175 juta. Oh ya. Tahun ke-8 akan dapat 291 juta. Oke. Ada brosurnya di sana. Oh, brosurnya ada ya, dikasih ya, Ada untuk brosur. menjelaskannya ya. Ya. Terus? Oke, saya ikut. Oh, jadi Bapak nggak jadi deposito? Nggak jadi. Jadi Karena ambil yang ini? ambil ini. Apa nama tabungan. produknya itu ya? Pertama sih bilangnya tabungan investasi. Oh, tabungan investasi. Setelah itu ternyata datanglah buku polis. Oh, polis ya, oke. Asuransi jiwa. Oh, ternyata jiwa ya. Asuransi jiwa. Waktu itu saya sudah mau kembalikan. Tidak mau melanjutkan. Saya mau kembalikan ya kan di dalam periode free look tuh. Oke, free 14 hari ya? 14 hari, oke, free look-nya ya. Saya datang ke botnya lah, yang di AIA kan tuh dia ada bot di pinggir biasanya. Iya, betul, oke. Pak, ini saya nggak jadi nih, kenapa? Saya kan nggak ikut asuransi jiwa. Oh, ikut gitu aja. Saya nggak mau lah pas gitu. Nah, inilah yang terjadi konfliknya karena saya kan ambil yang 25 juta itu. Itu waktu itu dapat HP BlackBerry. Oh, dikasih seperti bonus ya? Hadiah lah. Hadiah ya, BlackBerry ya? BlackBerry Armstrong. Oke. Nah kan, wah Pak ini hadiahnya harus dikembalikan. Wah, udah dipakai? Udah dipakai, wah nggak bisa nih Pak. Oh, jadi seperti terjebak juga ya dengan hadiah itu? Iya. Jadi aturannya tutup, cuma Jadi dengan alasan ada hadiah itu jadi nggak jadi? Udah gitu udah Pak, simpen aja nanti 8 ke tahun dapatlah segitu 291. Ya sudah dong. Nah di awal 2019 saya lihat-lihat itu. Lihat saldo? Waduh, saya kaget kan. 2019 sebenarnya udah berapa tahun tuh? Udah 7 tahun. 7 tahun ya? Saya PHK lah, jadi baru ada waktu buat lihat-lihat. Oh, itu 7 tahun sudah mau dekat ke jatuh tempo ya? Tahun, ya. Oh, oke. Terus saya lihat, wah kok dananya segini, komplain lah saya. Itu lihatnya ngecek ke bank atau lihat di lewat web? Itu ada laporan transaksi. Oh, laporan transaksi, oke. Biasanya sih dia dikirim lewat pos. Oh, ya seperti report lah, statement account ya. Tapi 2019 tuh belum dapat. Oke. Disitulah saya komplain. Ternyata saat ketika kita komplain, oke Pak, barulah dikirim lewat email. Oh, di email, oke. Email, saya cek, wah saldonya jauh nih. Itu saldonya berapa itu? Wah, ya, waktu itu sih selisih 60 juta lah. Selisihnya 60 juta dari yang sudah disetor? Ya. Oh, 60 juta, oke. Wah, saya pelajari, saya komplain lah. Saya ada lebih komplain 6 kali lah.
Melalui datang langsung atau Ada email? yang datang langsung, ada yang email, Oh, ada juga ke sama banknya atau ke asuransinya? langsung ke AIA. Ya, bank AIA, asuransi AIA. Oh, Ada juga saya pernah sama di grup itu, saya kan punya grup WA. Assalamualaikum, selamat siang. Eh, Ini itu terus? ya, Bu, ya? Pak Krisman. ini ya, Pak Krisman ya? Iya. dan Ya, benar. juga saya pernah meeting nih, Ah, meeting di lantai 19 AIA Pusat yang di sini ya, di Sudirman. Sudirman. Yang Oke. seberangnya ini Ya. Rumah Sakit Jakarta lah, atau Oke, kampus oke. Atma Jaya. Oh, iya yang iya. Itu kan Iya, iya. kita Itu gedung lama ya, gedung. ya, Oke. saya berhasil naik ke lantai 19 tuh, sama ada teman saya di Oh. ini, Pak Andi, karena cuma boleh berdua. Oke. Di sana lah saya komplain. Langsung ke siapa itu? Di sana ada Jabatan apa itu? manajer semua tuh, ada Oh, manajer. Oke. Ibu Yunika, saya nggak tahu apa posisinya, ada Pak Hendro, Terus mereka apa jawabannya? staf bagian investasi, Hmm. ada Pak Hosia itu koordinator agen wilayah 4 Jakarta plus Tangerang. Bapak komplain ketemu ke mereka ya? Mereka Meeting. diskusi Bapak ikut? lah. Saya sama Pak Andi. Oh. Saya Oke. menanyakan itu karena apa, gini, kalau yang polis syariah itu, Oh, ini polis syariah. ya kita pokoknya polisnya syariah, karena Polis saya syariah. Oke. platinum Provisa Syariah. Oke. Pokoknya ada tulisannya, embel-embel syariah belakangnya itu. Oke. Ada banyak pasal-pasal dalam buku polis yang tidak dilaksanakan oleh pihak AIA, artinya dia melanggar. Oh. Saya mau menanyakan itu. Oke, waktu di rapat itu. Iya. Terus jawaban mereka? Mereka sebenarnya nggak bisa jawab. Oh. Orang legalnya pun dipanggil. Apa itu kira-kira poinnya itu apa tuh? Pokoknya mereka salah satunya gini. Oh. Ini pasal 12 ayat 4. Kenaikan biaya tabaru ini akan kami beritahukan sebelumnya melalui surat pemberitahuan tertulis. Artinya kan sebelum kenaikan biaya ini dia harus notifikasi dulu, pemberitahuan. ada surat ke nasabah Sesuai dengan sesuai pasal tadi ya. Tapi dia nggak melaksanakan. Jadi nggak pernah terima suratnya. Nggak terima, harusnya kan Oh, itu udah cedera janji. cedera janji. Oke. Nah, ada lagi pasal 14 ayat 5. Itu intinya nilai NAB itu, nilai aktiva bersih, harus diumumkan di salah satu surat kabar harian nasional. Aktiva bersih dari perusahaan itu. Nilai saham yang kita investasikan uang kita Investasikan awal itu. itu, tetapi nggak konsisten karena tahun 2019 dia ngerubah ke, cuman ngelihatnya dari online, surat kabar online. Laporannya ya, laporan aktivanya Bukan lagi di surat kabar nasional. cetak. Oh, oke. Kan surat kabar sama surat kabar online itu dari kata-kata itu aja harusnya sudah berbeda. Berbeda ya. Oke. Ada itu. Saya ada pasal lagi, satu pasal 15 ayat 7. Apa ketentuan yang AIA tetapkan ini, kalau kita mau tupol itu ada ketentuannya lagi, tapi saya tanya, Itu juga nggak dijalankan juga. enggak, ketentuannya apa? Kenapa para pemegang polis nggak pernah diberitahu? Oh, dari awal berarti nggak dibuka semau-maunya dia dong, dengan dia megang pasal ketentuannya yang dia tetapkan, sesuai yang dia tetapkan. Kita tapi nggak tahu bunyinya apa. Oke. Nah, akhirnya hasil dari rapat itu apa, Pak? Ya nggak ada, tetap aja mereka bilang sudah tanda tangan. Sudah tanda tangan polis ya, dianggap sudah oke gitu ya. Berarti kan yang dijanjikan dengan isi polis berbeda ya? Beda. Isi polis dengan yang dijanjikan dengan faktanya juga berbeda. Beda gini Pak juga kan. Anggaplah kita tanda tangan. Iya. Tapi kan kita tanda tangan bukan berarti kita menyetujui pihak AIA melanggar
pasal-pasal itu yang sendiri tertulis di gitu buku ya. polis itu. Kan saya jawab sendiri, mereka tetap Nggak bisa. kita komplain pun Tetap. aja poin 1, 2, 3, 4, 5. Nah ada lagi yang parahnya ini, yang teman saya itu ketika ketemu di LBH Jakarta, Oke. yang di Salemba dalam Iya. proklamasi, dia sudah orang AI yang mengakui nih bahwa tanda tangannya itu dipalsukan. Oh, ada yang dipalsukan. Tapi dia tetap aja enggak tuh, tinggal poin yang sudah tanda tangan polisnya dibuang udah. aja. Dianggap Jadi cuma udah 4 poin. sah gitu ya. Tapi ya preminya nggak dikembalikan juga. Nah itulah jahatnya. Bapak ada berapa polis itu? 1 ya? Saya cuma 1 Pak. 1 ya. Tapi sampai sekarang belum di close. Saya belum close Pak. Harusnya kalau malah saya udah masuk 200 juta tuh. Jatuh temponya kapan tuh, Pak? Jatuh tempo ini bulan ini nih, tanggal 27 April. Oh, di bulan ini ya, di Iya. 2021. Ya, karena kan dia tahunan. Kalau sekarang dicek saldonya ada berapa, Pak? Selisih kira-kira 65 juta. Selisih 65 juta ya. Berarti cuma Dari uang yang sudah masuk. Dari 200 juta mungkin ada Heeh. cuma 135 juta. Itu ya yang Iya. selisih. Jadi tidak benar ada bunga, ada hasil investasi boro-boro gitu, Pak ya. Ya itulah. Nggak ada itu, malah uang kita bukan bertambah. Atau Kurang. jangan-jangan kalau nanti jatuh tempo tanggal berapa? 27 April. Ya jangan-jangan utuh, Pak. Enggak mungkin. Nggak mungkin yang lain sudah dapat dari ya. Kecuali saham ini naiknya. Nah, ini kan saham kan, Pak ya. Kira-kira selama Bapak setor premi itu, uang premi itu, pernah nggak diinformasikan bahwa saham itu pernah naik? Kalau kita lihat, saya ini maaf ya, saya kan belajar accounting. Saya pernah lihat laporannya itu naik, ada. Tapi selanjutnya turun lagi. Turun lagi ya, Ya. turun. Nah, dari awal pernah nggak dikasih tahu sama agen bahwa ini seperti itu turun bisa sampai minus gitu ya? Enggak, bahkan saya dibilang gini, tabungan investasi. Oh, tabungan investasi ya. Dengan asumsi Jadi bukan saham gitu ya? 15%. Begini Pak, maksud saya, kenapa? Saya kasih uang ke Bapak misalnya nih ya. Iya. Taruhlah, anggap 100 juta. Bapak janji nanti setelah 7 tahun kembalikan 150 juta. Oke, naik gitu ya. Apapun yang terjadi, Bapak mau rugi atau untung, Bapak harus memberikan saya 150 juta. Sesuai dengan janjinya Iya. gitu ya. Masalah Bapak rugi, Ya, internal itu. resiko Bapak. Iya. Bapak dapat misalnya dari 100 juta, 500 juta, Terserah Bapak, ya. Bapak kasih saya 150 juta. Jadi rugi untung, Harusnya kan iya, karena itu janji ya. ada brosurnya, harusnya seperti itu. Jadi ada buktinya sebenarnya ya. Ada. Ada buktinya, tapi berbeda dengan kenyataan Nah, gitu. itu dia, karena mereka sengaja sebenarnya kalau saya lihat supaya kita diarahkan, kalau lu nggak puas, istilah saya, lu ke pengadilan aja. Main pengadilan ya. Karena apa? Untuk membayar Pengacara pengacara ini kan mahal. Iya, Jadi, pengacara. yaudah, Sementara mereka punya dana banyak ya. kita Punya investasi banyak udah mereka ya. lupakan aja. Nah itu yang saya mau bongkar itu seperti itu. Jadi saya sama teman-teman itu kan, Ada berapa orang ini yang Bapak sudah list, yang sudah terima dokumen yang rencananya mau diajukan ke pengadilan itu? ya kemarin saya lagi di pertemuan di LBH SPI itu, Yang di sini ya, oke. list saya itu ada 100 orang. Udah ada 100 orang ya. Nah, Oke, tapi lebih. saat ini saya nggak tahu ya yang sudah menyerahkan dokumen yang diminta ke para pengacara ini berapa orang. Belum tahu ya, tapi jelas udah lebih dari 100 orang. Mungkin kalau sekarang mungkin baru AIA mungkin yang sudah di list adalah 40 ya, yang sudah mengirimkan dokumen ya. sampai hari ini ya. Mungkin kan ini bergerak karena apa? Dari pihak LBH-nya ini kan memberikan waktu pengiriman dokumen paling lambat tanggal 18 April. Oke. Ya, jadi ditunggu aja karena ini kan juga gugatan ini bukan hanya untuk korban asuransi AIA ya, tapi juga ada Asuransi yang dari lainnya. Aksa Mandiri, ada Prudensial. Prudensial juga.
Nah, ini kan yang kelis baru 100 lebih. Menurut Bapak di luar sana yang belum ketahuan itu ada banyak nggak? Nah, gini Pak ya, kalau saya, Ibu Maria, Pak Husni ini kan admin grupnya FB itu, Korban Asuransi AIA. Kalau kita lihat di grup, itu anggotanya ada 5.000 lebih. 5.000-an orang ya? 5.000. Artinya mungkin udah ada 5.000-an kasus yang baru di grup itu kan ya? Ya berarti 5.000 ini mungkin adalah agen yang menyusup gitu ya? Anggap aja. Menyusup ya. Tapi memang di luar sana menurut saya masih banyak loh yang diam gitu, udahlah ikhlas aja gitu. Banyak Pak, karena ada banyak pula yang sudah tutup. Dokumennya udah nggak ada. Udah nggak ada ya. Ketika habis tupol dokumen-dokumen berhubungan dengan asuransi ini dibakar, jadi mereka tidak bisa kesal ya. Gugatan. Oke. Terus Bapak apa nih saran-sarannya bagi teman-teman yang jadi korban? Nah, ini untuk teman-teman yang korban yang belum tupol, diharapkan dia komplain saja terlebih dahulu ke tempat awal buka rekeningnya atau tempat awal buka polis asuransinya ini, minta agen dan kepala cabang bank tersebut untuk membantu proses pengembalian dana ini. Karena terus bagi yang ini yang sekarang belum tupol, nah kalau yang belum tupol itu cek saldo berarti ya. Kalau yang belum tupol ya itu komplain terlebih dahulu saja. Kalau memang kelihatan saldonya mengecewakan gitu ya. Pasti mengecewakan. Kalau yang sudah tupol dan masih punya ada dokumen-dokumennya, kirim saja dokumen yang diminta itu sesuai yang di FB. Jadi supaya bisa ikut kita proses gitu ya. Dan harapan Bapak untuk yang belum kena ini yang agar tidak ada korban baru. Sebaiknya pertama ya agen menjelaskan produk itu dengan jelas. Segala risikonya juga, bukan hanya iming-iming keuntungan ya. Ya juga kalau memang nasabah itu ingin buka polis kesehatan ya buka saja, tapi hati-hati yang polis unit link ini. Jadi karena mungkin enggak sesuai yang dijanjikan atau diberitahukan atau diterangkan oleh agen. Seperti tadi hampir 65 juta ya Pak ya? Berbeda dan rugilah 65 juta itu. Jadi boro-boro mau untung, ternyata ini rugi ya. Karena sebenarnya awalnya juga dia bilang, oh Pak, ini asuransinya bonus. Gitu. Jadi ya hati-hatilah. Sama-sama lah kita Pak berjuang semuanya, semoga ada jalan yang baik dan ada keadilan bagi kita semua ya Pak ya. Oke Pak, terima kasih banyak Pak. Ya, terima kasih, selamat pagi.